Perkenalkan, nama saya Ferdinand Koelal. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Penjaskesrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh antara kecepatan lari dan daya ledak otot tungkai dengan hasil lompat jauh gaya menggantung. Yang pertama, daya ledak otot tungkai dengan hasil lompat jauh gaya menggantung. Yang pertama kita mengetahui tentang lompat. Lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik yang lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat dengan menumpuk satu kaki dan mendarat dengan kaki yang lain dengan keseimbangan yang baik. Sedangkan lompat jauh adalah salah satu gerakan melompat mengangkat kaki ke atas, ke depan, dan upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau melayang di udara, yang dilakukan dengan kecepatan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Lompat jauh adalah salah satu nomor atlet yang dilakukan dengan melompat di bak pasir yang sudah ditentukan ukurannya dengan menggunakan salah satu kaki yang kuat sebagai tumpuannya. Untuk melakukan lompatan sejauh-jauhnya perlu dilakukan awalan yang baik. Tujuan dari lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dengan memindahkan seluruh tubuh dari titik tertentu ke titik yang lain. Lompat horizontal, yaitu lompat jauh memerlukan mekanisme lari yang baik dan juga kecepatan optimal saat take off atau bertolak. Menurut Edi Suparman, faktor yang mempengaruhi keterampilan lompat jauh adalah kecepatan, kekuatan, daya tahan, keseimbangan, keterampilan, dan koordinasi. Setelah itu akan menciptakan sudut tolakan yang baik untuk mendapatkan gerakan melayang yang maksimal dan mencapai jarak terbaik yang dihasilkan oleh pelompat. Urutan gerakan dan dalam lompat jauh dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, awalan. Yang kedua, tolakan. Yang ketiga, melayang. Dan yang keempat, mendarat. Dalam lompat jauh, hasil akhir ditentukan kecepatan saat melakukan awalan untuk mendapatkan kecepatan maksimal. Saat mendekati papan tolakan, awalan yang baik adalah menggunakan kecepatan dari lambat ke cepat atau biasa disebut dengan akselerasi. Karakteristik dalam melakukan awalan yang baik adalah kecepatan, keterampilan, dan konsisten dalam persiapan atlet dalam melakukan take off yang baik. Dalam karakteristik melakukan take off yang baik adalah posisi atlet dalam posisi tinggi, kaki pinggang yang bertujuan untuk memperluas jangkauan urutan gerakan dalam lompat jauh tadi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, awalan. Yang kedua, tolakan. Yang ketiga, melayang. Dan yang keempat, mendarat. Awalan. Objek yang penting dalam melakukan awalan adalah menghasilkan kontrol kecepatan maksimum pada papan tolakan secara tepat. Kecepatan dan konsisten saat melakukan awalan lari saat diperlukan. Kebiasaan yang sering terjadi dalam awalan adalah seorang atlet menginjak papan
di bagian belakang. Yang berikut, tolakan. Tolakan adalah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerakan horizontal ke gerakan vertikal yang dilakukan secara tepat. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar terjadi tinggi lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan laju. Atlet seharusnya tidak lambat dalam melakukan gerakan ini, tetapi mereka harus menggunakan kekuatan yang maksimal dan kaki tolakan yang cepat. Kesalahan yang biasa atlet lakukan adalah ketika melakukan gerakan langkah tersebut, atlet langsung berhenti dan kehilangan kecepatan sambil menjatuhkan pangkal paha. Yang berikut, melayang. Saat atlet meninggalkan tanah atau papan tolakan, dia tidak melakukan akurasi yang sudah diperhitungkan. Kecepatan saat melakukan tolakan dan sudut tolakan menentukan jarak yang tempuh. Pada saat di udara, tidak ada gerakan yang dilakukan seorang atlet yang dapat menambah jarak di udara. Walaupun pada hal-hal yang dapat dilakukan atlet di udara untuk mengurangi terhadap jarak tempuh lompat. Pada posisi tolakan, atlet memiliki pusat gaya, yaitu di pangkal paha di depan kaki tolakan. Hal ini menyebabkan pengaruh rotasi depan, maksudnya kepala dan pundak atlet alami bergerak maju dan mundur, yang menyebabkan kaki bergerak ke bawah dan ke belakang. Dengan menjatuhkan kaki sebelum waktunya menyebab atlet kehilangan jarak tempuh. Yang berikut, mendarat. Gerakan ini menyebabkan reaksi dengan tubuh bagian bawah, batang kaki dan bola kaki menjulur ke depan. Tumit menyentuh pasir dan harus menekuk lutut untuk memungkinkan pangkal paha bergerak ke depan. Sementara itu, kedua lengan terayun turun di depan. Yang berikut, daya ledak otot tungkai. Daya ledak dapat diartikan kemampuan daya maksimum oleh waktu tercepat. Daya ledak adalah suatu kemampuan yang sangat penting untuk menunjang aktivitas pada setiap cabang olahraga. Kemampuan daya ledak ini akan menentukan hasil gerak yang baik. Bresnabas dan Tut dijelaskan bahwa dalam menentukan hasil gerak yang baik, rangsangan memperoleh jarak untuk melompat. Kita harus menggabungkan momentum dengan tinggi. Momentum diperoleh melalui kecepatan lari, sementara ketinggian diperoleh melalui daya ledak yang dapat ditolak di papan tolakan. Kekuatan pegas tergantung pada kekuatan kaki, tungkai, dan otot paha untuk merespons secara efisien dan cepat. Yang berikut, power otot. Seorang tersebar di berbagai alat yang dimiliki oleh bagian-bagian tubuh termasuk tungkai. Tungkai menurut Hardianto Wibowo adalah salah satu dari anggota badan bawah yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu tungkai atas dan tungkai bawah. Fungsi tungkai sangatlah penting. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada saat kita jatuh atau mendarat ke tanah, tungkai akan menahan badan kita, dan pada saat kita melompat
tungkai akan memberikan kekuatan yang besar. Seperti di kelas di atas, tungkai menjadi dua, yaitu tungkai bawah di bagian bawah dan tungkai atas di bagian atas. Tungkai atas dibentuk oleh caput, femoris, dan articulatio. Sedangkan bagian bawah dibentuk oleh tulang tibia dan tulang tibula bersatu dalam articulatio. Dalam berbagai definisi, di sini dapat disimpulkan bahwa power adalah kemampuan untuk menggerakkan kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat dan cepat, dan dihasilkan oleh sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kekuatan yang maksimal dan kecepatan yang tinggi dalam suatu gerakan. Untuk itu, urutan latihan untuk meningkatkan power diberikan setelah olahragawan dilatih unsur kekuatan dan kecepatan. Yang berikut kecepatan. Dalam kemampuan otot sekelompok untuk menjawab rangsangan dan waktu atau sesingkat mungkin. Kecepatan atau speed adalah perbandingan antara jarak dan waktu atau kemampuan untuk bergerak dalam waktu singkat. Elemen kecepatan meliputi waktu reaksi, frekuensi gerak, percepatan. Kecepatan dilihat dari pembagian gerakan. Kecepatan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kecepatan skillis, kecepatan asiklis, dan kecepatan dasar. Yang pertama, kecepatan skillis adalah produk yang dihitung oleh frekuensi gerak. Misalnya frekuensi langkah gerak, contoh langkah panjang. Yang kedua, kecepatan asiklis. Kecepatan ini dibatasi oleh faktor yang mengenai kecepatan gerak masing-masing oleh otot yang terletak dalam otot. Yang ketiga, kecepatan dasar. Kecepatan dasar sebagai kecepatan maksimal yang dicapai dalam gerak skillis adalah produk maksimal yang dapat dicapai dari frekuensi gerakan. Ini tidak dapat dibedakan menurut kecepatan gerak maju dan kecepatan gerak. Maksimum kecepatan dasar pada wanita dicapai pada usia 17 sampai 22 dan untuk pria umur 19 sampai 23 tahun. Berdasarkan penjelasan teori, maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan yang berperan dalam keterampilan lompat jauh gaya menggantung adalah kecepatan skillis. Kecepatan skillis tersebut berbentuk awalan lari yang dihitungkan melalui frekuensi langkah yang didorong oleh lompat jauh. Keterampilan dasar berperan dalam kecepatan maksimum yang didapat dari awalan lari saat mendekati papan tolakan. Awalan dalam lompatan gerak lompat jauh gaya jongkok adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berlari dan kecepatan yang setinggi-tinggi sebagai awalan sebelum melakukan tolakan. Selanjutnya, kecepatan dan ketepatan dalam lari awalan sangat mempengaruhi pada hasil lompatan. Ini berarti bahwa kecepatan lari awalan adalah suatu keharusan untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Seperti yang dikutip dalam buku Peraturan Atlet yang berjudul International Association Athletic Federation
Panjang minimum untuk awalan lari diukur dari lepas lindas relevan take off line yaitu 40 meter dan jika kondisi memungkinkan yaitu 45 cm. Lebar lintasan sekitar 1,22 dan harus ditandai dengan garis putih setebal 5 cm. Dalam melakukan keterampilan lompat jauh gaya menggantung, kecepatan melakukan keterampilan lompat jauh gaya menggantung yang sangat berhubungan dengan proses melakukan awalan seperti yang dikutip dalam buku Take and Feel Tears Edition yang dikarang oleh Bernas dan Tut. Kemampuan berlari kecepatan dan ketepatan ini selalu digunakan untuk unggul dalam awalan, karena untuk melakukan lompatan jauh di sebuah awalan yaitu menggunakan kecepatan. Saat mendekati papan tolakan, maka yang harus diperlukan adalah kecepatan yang tinggi. Semakin mendekat papan tumpuan, maka kecepatan harus ditambahkan tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun. Nah, di sini kita mengetahui hubungan kecepatan lari dan daya ledak otot tungkai hasil lompat jauh gaya menggantung. Di dalam nomor lompat jauh dan di dalam nomor lompat jauh gaya menggantung terdapat aspek-aspek penunjang dalam keberhasilan dan melaksanakan hasil gerakan tersebut. Terdapat teknik awalan, teknik tolakan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Selain itu, dapat unsur-unsur lain seperti kecepatan lari, daya ledak otot tungkai. Yang kedua, unsur tersebut berpengaruh dan memberi sumbangan besar dalam pelaksanaan lompat jauh gaya menggantung. Begitu juga dengan mahasiswa melakukan tolakan pada papan tolakan dengan posisi tubuh yang besar, maka akan tercipta daya ledak yang menghasilkan lompatan yang jauh dengan angka yang tinggi. Hingga akhirnya dilanjutkan dengan gerakan melayang di udara dan diakhiri posisi mendarat. Baik, ini sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.